wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu konsep sehat dan sakit dalam pandangan agama dan tinjauan kesehatan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Eka Puspita Rosa Amanda, nomor absen 20. Nama saya Diayu Kurniasari, nomor absen 16. Saya Dina Bila Salsan Sundus, nomor presensi 17. Saya Dwina Setia Adzana, absen 18. Saya Egidia Virgia Auliawati, nomor absen 19. Yang pertama, pengertian sehat dan sakit. Kata sehat dari bahasa Arab, asyihah, yang berarti sembuh, sehat, selamat dari cela, nyata, benar, dan sesuai dengan kenyataan. Dalam bahasa Arab, terdapat sinonim dari kata asyihah, yaitu al-afiah, yang bermakna asyihah atamah, yaitu sehat yang sempurna. Kedua kata asyihah wa al-afiah biasanya disebut sehat wal afiat, artinya sehat secara sempurna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehat adalah suatu keadaan atau kondisi seluruh badan serta bagian-bagiannya terbebas dari sakit. Mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara sosial dan ekonomis. World Health Organization atau WHO merumuskan sehat yaitu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau cacat. Selanjutnya, sakit. Istilah penyakit dan keadaan sakit sering tertukar dalam penggunaannya sehari-hari. Penyakit ialah istilah medis yang digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang menghasilkan kekurangan kapasitas ketika keseimbangan dalam tubuh tidak dapat dipertahankan. Sedangkan keadaan sakit terjadi pada saat seseorang tidak lagi berada dalam kondisi sehat yang normal. Konsep sehat dan sakit dalam Islam. Sehat dan sakit merupakan takdir, tetapi menjaga kesehatan dan mencegah agar tidak sakit ataupun mencari pengobatan ketika jatuh sakit harus dilakukan. Masalah sehat dan sakit merupakan proses yang berkaitan dengan ketidakmampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan baik secara biologis, psikologis maupun budaya. Sakit dalam pandangan Islam bukanlah suatu kondisi yang hina atau memalukan, melainkan kedudukan mulia bagi seorang hamba. Karena mengalami sakit, seorang hamba akan diingatkan untuk selalu bersyukur. Hal ini dikarenakan keselamatan dan kesehatan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar dan harus diterima dengan rasa bersyukur. Perilaku sakit diartikan sebagai bentuk tindakan yang dilakukan individu yang sedang sakit agar memperoleh kesembuhan. Hidup sehat itu penting, dan cara memperoleh kesehatan harus hati-hati. Menjaga kesehatan sebagai bagian cara bersyukur kepada Allah dan modal untuk memperoleh kesehatan itu dengan cara hidup bersih. Perilaku sehat adalah tindakan yang dilakukan individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya dengan menjaga kebersihan pribadi secara lahiriah maupun batiniah. Sakit sebagai takdir yang menguatkan iman. Poin pertama, sakit adalah cara Tuhan untuk menghapus dosa manusia. Dari berbagai ayat dan hadis yang berkaitan dengan usaha kesembuhan, dapat disimpulkan bahwa hidup sehat itu penting. Dan cara memperoleh kesehatan itu harus berhati-hati. Poin kedua, menjaga kesehatan merupakan salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari alur pikir ini dapat dipahami bahwa ada keterkaitan antara bersih, sehat, dan iman. Yaitu bersih menyebabkan sehat dan sehat merupakan bagian dari iman. Di sisi yang lain, iman yang benar menuntut supaya hidup bersih, dan buah dari hidup bersih adalah sehat. Poin ketiga, perilaku hidup bersih sesungguhnya sudah lama diajarkan bagi pemeluk agama Islam.
sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Muddathir ayat 4 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa thiyabaka fatahhir, yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah. Poin keempat, kesempurnaan fisik merupakan gambaran dari kesehatan jasmani. Di samping secara positif, merasa gesit, kuat, dan semangat, tetapi dalam Islam menghendaki umatnya agar sehat dan kuat, baik secara jasmani dan rohani. Kiat menguatkan iman ketika sakit. 1. Berbaik sangka kepada Allah atau husnuzon Allah. Sudah selayaknya orang yang sakit mengingat luasnya rahmat dan ampunan Allah dan berbaik sangka terhadapnya. 2. Bersabar. Sabar adalah menahan diri dan membawanya ke arah yang dituntut syara. 3. Banyak bersyukur kepada Allah. Terkadang cobaan yang menimpa kita semata-mata pertanda rasa cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. 4. Memperbanyak istighfar dan menghisap diri sendiri atau muhasabah lin nafsi. Umar bin Khattab dalam pesannya masyhur mengingatkan, hisaplah dirimu sendiri sebelum kamu dihisap. 5. Tawakal kepada Allah. Tawakal adalah perpaduan antara sabar, doa, ikhtiar yang sesuai dengan tuntunan dan tuntutan syara. Selanjutnya, relasi nilai agama dalam dunia kesehatan. Dalam bidang kesehatan, manusia banyak mengalami masalah kesehatan. Masalah ini terjadi karena faktor kurang pekanya diri kita terhadap kebersihan diri dan lingkungan. Saat itu, masalah tersebut kian bertambah dikarenakan banyaknya orang yang masih mengandalkan pemikirannya sendiri. Sebenarnya permasalahan tersebut bisa diatasi dengan memunculkan kesadaran diri kita melalui pendekatan keagamaan. Kita bisa memanfaatkan ilmu agama dalam mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, dunia kesehatan sebenarnya sudah ada sejak lama. Salah satu tokoh ilmuwan pada zaman dahulu adalah Ar-Razi. Beliau telah meneliti masalah dunia kedokteran hingga beliau mendapat gelar sebagai bapaknya dokter. Allah mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan dan kebersihan fisik. Jika kita menjaga kebersihan, kita dapat meminimalisasi penyakit-penyakit yang datang kepada kita. Aplikasi nilai-nilai keislaman dalam dunia kesehatan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Maka dari itu, sebaiknya kita sebagai manusia dapat menjaga kesehatan kita, karena sehat itu sangatlah mahal harganya. Sebelum kami tutup, mari kita simak video berikut ini. I still see your eyes. My God, how they shine. The rock lay all around us, and the sound of the waterfall. I still hear your heartbeat. I feel it next to mine. Saya bukan bidan yang dapat sekolah di Indonesia, sekolah saya di Amerika. Dekat di sini dah ada bidan di desa. Tapi di sebelah sungai sana ada dukun bayi dan dia sering minta saya bantu. Naik sepeda motor kadang-kadang hujan sampai ke tampak sering. Karena belum ada telepon di sini, belum ada HP. Telepon di rumah dan mahal. Kurang tenaga di sini. Langsung saya bantu dia. Siapa dia? Saya senang bantu. Dan
saya dah dapat gaji, saya bantu karena senang hati kalau ibu dan bayi selamat. Ya, saya dah buat klinik karena saya mau buat klinik. Saya buat klinik karena orang di atas dinas kesehatan dulu bilang lebih baik buat klinik gratis. Sekarang ada program bagus di Indonesia, BPJS itu program luar biasa. Tapi kadang-kadang orang datang ke rumah sakit dan dia dapat BPJS, dia sudah ikut program itu, dan orang di rumah sakit bilang, oh tempat tidur untuk ibu BPJS dah ada. Kamu harus bayar untuk VIP. Kalau orang miskin dah ada uang untuk bayar untuk VIP, dia pindah rumah sakit. Dia datang ke Bumi Sehat, istri dia gampang melahirkan. So Bumi Sehat berdiri di atas 3 kaki. Yang satu ilmu medis. Kaki kedua nature, ya, jalan alami. Yang kaki ketiga yang paling penting menurut saya adat. Ya, the adat, the culture, the belief, the doa. Kalau coba berdiri di atas satu kaki pasti jatuh. Contohnya di Amerika hampir 100% bayi lahir lewat dengan SPOG. Dia ada banyak science, teknologi kayak itu. Tapi dia jatuh. Setiap tahun lebih banyak ibu meninggal. Kadang-kadang harus ilmu medis. Kadang-kadang tidak. Tapi kalau campur itu the best option. Dan kalau dia mau melahirkan di Bumi Sehat, ambulans datang ambil ibu, keluarga dan dukun bayi. Dan dukun bayi ikut kerja bersama bidan-bidan Bumi Sehat. Karena dukun bayi ada ilmu luar biasa. Ya, kayak ilmu dari dia. Kadang-kadang bukan orang bisa bilang distosia bayi tidak bisa keluar. Bukan distosia badan, distosia pikiran. Distosia otak. Ya, kita coba buat ibu kalem supaya lancar proses persalinan. Harus cinta ya, dua orang, because they have love. Ya, dan itu oksitosin jalannya supaya orang hamil bisa hidup baik dan bisa sehat. Oksitosin hormon cinta. Karena itu semua bidan harus mensupport gentle birth. Karena gentle birth, what is the secret? Rahasia cinta. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, boleh berkomentar di kolom YouTube yang sudah tersedia di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.